Kita tahu bahwa inflasi mungkin semua orang akan mendoakan melonjak di bulan Maret ya, dan akan berlanjut kemudian di April karena ada berbagai macam faktor mulai dari perang Rusia Ukraina, kemudian jauh sebelum itu pun pemulihan ekonomi sudah berlanjut, dan tahun kemarin sebenarnya inflasi pun sudah merangkak naik karena ada persoalan pasokan karena kontainernya bermasalah, pengiriman kontainer bermasalah, sehingga ini bertumbuk-tumbuk membuat inflasi luar biasa melonjak di sejumlah negara. Kita lihat tidak hanya mencatatkan rekor 1 tahun 2 tahun ya, tapi puluhan tahun seperti di Jerman bahkan belum pernah ada inflasi 7,4% selama mereka Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu, tapi gara-gara perang Rusia Ukraina membuat inflasi Jerman melambung. Kemudian kita lihat juga Turki inflasinya sangat luar biasa yang mendekati 70%. Kemudian Inggris inflasinya pun melewati tembus rekor 30 tahun terakhir. Kemudian juga di Jepang juga sangat tinggi, dan jangan lupa juga Indonesia juga pun melonjak drastis di April kemarin ya. Ya baik, ini salah satu penyebab lonjakan inflasi global kan masih tingginya COVID-19 juga ya, tadi Anda bilang begitu ya, ditambah dengan perang Rusia dan Ukraina yang kita belum ketahui nih titik terangnya kapan perang akan selesai. Ini apakah ini akan menjadi pertanda bahwa the worst yet to come, atau bagaimana Anda melihatnya nih? Apakah akan ada situasi yang lebih buruk dari sekarang? Kita berharap semoga tidak terjadi ya, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi, dan jangan lupakan bahwa Cina masih ada penerapan lockdown yang mungkin implikasinya dampaknya akan juga masih terasa di bulan Mei mendatang karena pengiriman barang-barang dan pasokan dari Cina itu akan tersendat, dan kita tahu bahwa Cina sebagai produsen terbesar di dunia akan sangat berperan terhadap inflasi global. Ketika apa yang terjadi di Cina terhambat, kemudian akan merembes ke semua negara. Jadi bahwa apa yang penerapan lockdown di Cina yang Maret April mungkin akan dampaknya masih akan berlanjut di di bulan depan atau mungkin sampai Mei ya. Baik Mbak Mai, ini kalau misalkan The Fed juga telah melakukan sejumlah langkah untuk menekan inflasi begitu ya, salah satunya dengan menaikkan suku bunga acuan. Apakah ini akan diikuti oleh bank-bank sentral lainnya dengan menaikkan suku bunga acuan? Ya, sejumlah negara bahkan sudah mendahului The Fed ya. Kita lihat Bank Sentral Inggris sudah menaikkan suku bunga sejak Desember, dan kemarin juga menaikkan, artinya sudah 4 bulan berturut-turut menaikkan. Ini belum rekor yang luar biasa. Kemudian Bank Sentral Brazil juga sudah menaikkan suku bunga. Bank India kemarin juga baru menaikkan suku bunga karena bahwa menaikkan suku bunga dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menurunkan setidaknya ekspektasi inflasi yang terjadi dan sangat sudah melonjak naik sejak perang Rusia Ukraina ya. Baik, ini menarik sekali nih, karena investor juga tengah menanti langkah Bank Indonesia. Ini seperti apa menurut Anda Bank Indonesia sendiri? Kan BI juga telah memberikan sinyal akan menaikkan suku bunga acuan begitu, karena sudah mendesak. Sebenarnya sudah mendesak belum sih kalau misalkan ngelihat kondisi saat ini untuk Bank Indonesia menaikkan suku bunga? Mungkin kalau yang harus dikendalikan ekspektasi inflasinya sudah melonjak kemana-mana ya, karena ada rencana pemerintah akan menaikkan harga LPG, kemudian akan menaikkan harga Pertalite, itu sudah menaikkan ekspektasi inflasi, sehingga BI kemungkinan harus meredam ekspektasi itu dengan menaikkan suku bunga. Tetapi persoalannya adalah yang dihadapkan Indonesia itu inflasi yang tinggi karena kemarin Lebaran, ketika Lebaran harga naik, kemudian nanti BI menaikkan suku bunga, itu ditakutkan akan merusak skema pertumbuhan kita ya, karena kita tahu ketika BI menaikkan suku bunga mungkin permintaan turun, sementara sebenarnya permintaan kita belum naik-naik amat setelah pandemi, bahwa kenaikan inflasi juga didorong oleh kenaikan harga, bukan hanya kenaikan permintaan. Ketika BI kemudian menaikkan suku bunga, dikhawatirkan itu akan menurunkan kembali investasi kita, karena investasi kita belum melonjak besar seperti pra pandemi ya. Ketika suku bunga naik kemudian ditakutkan investasi akan turun, dan konsumsi rumah tangga pun belum kembali ke masa sebelum pra pandemi ya, masih sekitar 4%, tumbuh 4%. Jadi ketika BI menaikkan suku bunga, dikhawatirkan itu akan sedikit merusak mungkin pertumbuhan ekonomi kita. Baik, ini resiko apa sih yang akan terjadi jika memang inflasi kita tinggi? Kalau kita lihat kemarin inflasi Indonesia melesat 3,47% secara tahunan begitu ya, walaupun pasar menilai ini masih kondusif. Ini seperti apa Anda melihatnya? Yang pasti bahwa inflasi tinggi dikhawatirkan merusak daya beli ya.
bahwa ketika barang-barang naik dengan pendapatan yang belum mengikuti itu akan membuat orang-orang harga semakin mahal dan orang-orang tidak terbeli. Mungkin ketika dulu bisa membeli daging 1 kilo kemudian tidak mampu membeli daging 1 kilo, tidak bisa membeli telur 1 kilo lagi, menurunkan harga daya beli, jadi akan membuat permintaan turun kemudian mengganggu pertumbuhan, dan yang dikhawatirkan itu akan menaikkan kemiskinan dan juga angka pengangguran, karena ketika daya beli naik terus, orang pendapatannya tergerus, jadi spendingnya terkuras dan kemiskinan bisa kembali naik ya. Lalu seperti apa nih dampak ke sektor real ini? Bagaimana pemerintah harus merespon hal ini? Saya kira bahwa pemerintah sudah melakukan beberapa kebijakan ya untuk mengendalikan inflasi, dalam hal mungkin membantu daya beli masyarakat dengan mempercepat bantuan sosial dan kemudian menambah lagi bansos seperti minyak goreng, dan diharapkan itu bantuan itu akan berlanjut karena BI sendiri menunggu langkah pemerintah apa nih lanjutannya untuk meredam inflasi sebelum mereka menaikkan suku bunga, karena BI pun dan mungkin pemerintah juga pasti sadar bahwa kalau BI tidak menaikkan suku bunga akan mungkin mengganggu arus modal yang masuk ya, karena kita tahu bahkan lelang kemarin pun kita seperti ditinggalkan oleh investor, terutama investor asing. Aset kita menjadi kurang laku karena inflasi naik dan kemudian ada kondisi market yang risk off, kita appetite-nya menjadi kurang ya. Baik Mbak Mai, ini ada isu bahwa pemerintah akan merevisi APBN. Ini seperti apa sih Anda melihatnya dengan rencana-rencana revisi APBN dari pemerintah? Sebenarnya kalau dulu ketika ada asumsi makro yang meleset lumayan jauh, itu akan pemerintah kemudian akan merevisi APBN, tapi revisi APBN sudah hampir jarang dilakukan dalam 5 tahun terakhir, jarang sekali dilakukan karena pemerintah merasa cukup kok dengan menggeser-geser refocusing anggaran, misalnya mungkin dan subsidi naik, bagian belanja ini dikurangi, tidak harus merevisi anggaran total karena revisi anggaran total satu akan membutuhkan waktu, kedua turunnya lagi kemudian pemerintah pusat akan misalnya merevisi anggaran di bulan Maret atau di bulan Mei atau Juni, kemudian baru akan efektif di Agustus lagi, pertumbuhan akan terganggu lagi, belanja pemerintah akan terganggu lagi, ke bawah-bawahnya APBD akan terganggu lagi. Jadi seperti saya ingat banget Bu Sri Mulyani bilang bahwa mungkin APBNP kurang efektif untuk mempercepat belanja pemerintah, dengan refocusing anggaran itu lebih cepat dilakukan ya, lebih efektif. Baik.